sore Pak Ragil. Selamat sore ya. Masyarakat Kerandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen merasa senang di mana Bapak selama menjabat sebagai kepala desa dinilai berhasil, terutama dalam segi pembangunan. Nah, semua dilakukannya dengan sigap dan cepat sehingga masyarakat merasa puas dengan pembangunan Bapak. Ini semua keberhasilannya menurut Bapak ini dengan cara apa Pak Lurah? Bisa dijabarkan secara rinci nggak Pak Lurah? Jadi hari ini itu masyarakat jelas bersifat kritis ya. Satu mengamati, yang kedua ya secara langsung bisa menyaksikan kinerja seorang pimpinan. Ya kalau kita lihat, kita bersifat sebenarnya transparansi pada masyarakat, terbuka, masyarakat terlibat dalam perencanaan, dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasannya, sehingga kita melibatkan semua unsur di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi tidak ada kepentingan pribadi, jadi kepentingan semuanya untuk masyarakat, sehingga apa yang kami lakukan semuanya untuk tujuan masyarakat, baik pembangunan, tidak hanya pembangunan tapi dari pemberdayaan, dari pemerintahan, kita tujukan untuk ke masyarakat semuanya. Itu seperti itu. Anda kembali tadi mengenai pembangunan, sudah berapa titik selama Pak Lurah menjabat kurang lebih 4 tahun? Sudah berapa puluh yang berhasil diselesaikan? Jadi kalau kita hitung sebenarnya saya sudah 9 tahun, ini tidak hanya 4 tahun Pak. Sudah 9 tahun, kalau dihitung titik ya kayaknya banyak sih. Hitungnya cuma ada jalan usaha tani, ada jalan poros desa, ada air tersier, ada irigasi tersier, irigasi sekunder, dan juga jembatan. Banyak tidak terhitung lah ya titik. 9 tahun, kalau 1 tahun ada 5 titik saja berapa? 5 kali 9 sudah 45 titik kalau dihitung gampang, seperti itu Pak. Sangat luar biasa, di mana pembangunan semua berjalan dengan baik. Itulah harapan masyarakat. Semoga untuk 2025 dengan adanya pilkades periode ketiga, masyarakat mengharapkan sekali Pak Ragil ini kembali. Karena kenapa dianggap sangat berhasil untuk memajukan kepala desa Kerandegan. Nah kemudian untuk mengenai di sini mengenai Rutilahu bagaimana? Berjalan nggak? Rumah layak dahulu? Alhamdulillah ya. Jadi dari beberapa tahun di samping saya menganggarkan dari dana desa, ada juga ini dari bantuan provinsi, RPLH, banyak rumah tidak layak huni. Ada kalau tahun kemarin ya pertama rata-rata 3, tapi hari ini mungkin sudah lumayan habis atau ya sudah nggak ada ya RPLH di desa Kerandegan. Ya, masalah pelahan sudah kita bantu mereka. Kemudian untuk PKH bagaimana? PKH, karena PKH ya namanya bantuan itu selalu rawan ya Pak. Apalagi langsung dari bantuan Kemensos oleh pusat yang tidak melalui desa, turunnya langsung ke rekening masing-masing. Ini serba enak dan tidak enak. Enak itu karena masyarakatnya dibantu. Tidak enak ya karena terjadi kecemburuan. Nah itu kalau PKH, sembako, bantuan pangan lainnya seperti itu namanya di desa. Untuk Kapotan bagaimana? Kapotan alhamdulillah sejauh ini berhasil, ada ya jalan dan juga memberi dampak masyarakat, baik ikut membantu dalam kegiatan pertanian maupun di kegiatan kemasyarakatan. Mereka punya kas sehingga bisa membantu seperti itu. Harapan masyarakat dengan memilih kepala desa kan 2. Yang pertama kemungkinan adalah peningkatan kesejahteraan. Terus yang kedua adalah peningkatan pembangunan. Nah, harus kembali untuk mengenai peningkatan perekonomian, Pak Ragil bagaimana nih selaku kepala desa? Dengan cara apa untuk melakukan pengembangan perekonomian tersebut? Kalau dari segi pembangunan yang langsung ke dampak masyarakat, yang pertama karena mayoritas kita adalah petani, sehingga kita berikan sarana berupa jalan usaha tani yang enak untuk jalan, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga membantu dengan memberikan alat pertanian berupa traktor, kemudian alat mesin pemanen gitu. Yang ketiga, kalau dari pedagang kita juga membangun pertokoan membantu mereka. Ini semua yang ada 11 toko ini kita gunakan, pemakainya semuanya warga Kerandegan dari
desa untuk masyarakat desa Kelandegan. Apa itu termasuk dari salah satu program BUMDes? Ya, itu termasuk dari dalam naungan BUMDes dan imbasnya juga masuk ke APBDes dan seperti itu sehingga menambah penghasilan asli desa Kelandegan. Kalau untuk 1 tahun pendapatan laba dari BUMDes berapa Pak Lurah? Kalau laba dari BUMDes kalau kita hitung laba mungkin ya sekitar 50 juta ya per tahun. Dari sewa SIO saja itu sudah 35 juta, yang lain dari pendapatan yang lain dari pertokoan, dari unit usaha sendiri. Jadi kurang lebih 1 tahun bisa mencapai 40 sampai 50. sangat luar biasa. Semoga Pak Ragil menjadi kepala desa bisa berjalan dengan baik, menjalankan tugasnya dan amanahnya. Semoga harapan masyarakat untuk pemilihan kepala desa berikutnya tahun 2025, Pak Ragil bisa kembali lagi dengan periode ketiga. Terima kasih informasi Pak Ragil. Selamat sore.